Halo, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta buat adik-adik pra remaja yang saya kasihi. Kita akan memasuki ibadah kita, karena itu mari ambil sikap yang benar. Silakan duduk dengan tentram dan tertib di tempatnya masing-masing. Dan Pak Pendeta berharap sudah pakaian rapi ya. Dan kita mengambil sikap untuk bersaat teduh. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Silakan berdoa di tempatnya masing-masing. Kita berdoa. Amin. Adik-adik pra remaja, kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Silakan bernyanyi di tempatnya masing-masing. Kita ikuti video berikut ini yang memimpin kita untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sekarang mari kita berdoa sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita berdoa.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik para remaja yang saya kasihi, firman Tuhan bagi kita pada hari Pentakosta ini, ketika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Pak Pendeta akan membacakan firman Tuhan ini, dan silakan kita mengikutinya di hati kita masing-masing. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik para remaja yang saya kasihi, firman Tuhan ini mengambil tema Roh Kudus menggerakkan kita menjadi saksinya. Adik-adik para remaja yang saya kasihi, kalau khotbah ini saya awali dengan sebuah pertanyaan, apa yang mendorong orang-orang Yahudi dari segala bangsa datang ke Yerusalem pada waktu itu? Dan apakah yang mendorong orang-orang percaya dan murid Kristus datang ke Yerusalem pada saat itu? Adik-adik yang saya kasihi, orang-orang Yahudi dari segala bangsa datang ke Yerusalem pada waktu itu karena mereka memperingati hari raya panen gandum yang mengingatkan mereka tentang berkat Allah dalam kehidupan mereka
dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka datang ke Yerusalem untuk memperingati hari raya, peringatan turunnya hukum Taurat Tuhan yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Sedangkan orang-orang percaya dan murid-murid Kristus datang ke Yerusalem atau menetap di Yerusalem pada waktu itu karena mereka mau mematuhi, menuruti pesan Tuhan Yesus Kristus sebelum Yesus naik ke sorga. Pesan Tuhan Yesus itu bisa kita baca di Lukas 24 ayat 49. Dikatakan di ayat itu, "Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Jadi adik-adik para remaja yang saya kasihi, murid-murid dan orang percaya di Yerusalem karena menuruti pesan Tuhan Yesus itu, yakni menunggu janji Allah Bapa untuk diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ternyata adik-adik yang saya kasihi para remaja, kekuasaan dari tempat tinggi itu adalah Roh Kudus dan diberikan pada waktu hari Pentakosta. Lalu mari kita lihat tanda-tanda yang terjadi sebelum Roh Kudus turun kepada orang percaya dan murid Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat orang-orang percaya dan murid Kristus berkumpul di suatu tempat di rumah. Mereka melihat dari langit turun bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah itu. Lalu tampaklah lidah-lidah api seperti nyala api bertebaran menghinggapi mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Setelah itu saudara-saudaraku yang terkasih, adik-adik para remaja, ketika orang-orang percaya dan murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Mereka berkata-kata dalam bahasa berbagai bangsa. Dan mereka yang mendengar kata-kata itu sesuai dengan bahasa mereka di tempat asal mereka. Kata-kata yang mereka dengarkan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Adik-adik para remaja yang saya kasihi, apakah dampaknya hidup orang yang percaya yang dipenuhi Roh Kudus itu kepada orang-orang Yahudi yang datang dari negara-negara lain itu? Dalam ayat 7 tadi dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran melihat peristiwa yang terjadi itu. Dan bahkan juga di ayat 12 kalimat itu diulang kembali. Adik-adik para remaja yang saya kasihi, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga. Dia adalah suatu pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia dianggap sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa
Allah Anak, tentunya dalam hal ini Allah Roh Kudus. Adik-adik pra remaja, ketika seseorang lahir baru dengan percaya dan menerima Yesus Kristus, maka Tuhan tinggal di dalam orang itu melalui Roh Kudus. Karena itu, siapa saja kita, adik-adik pra remaja, bisa dipenuhi Roh Kudus, asal kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita mempercayai Injil itu, berita keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita juga harus bertobat, hidup baru di dalam Yesus Kristus. Adik-adik pra remaja yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita memperingati turunnya Roh Kudus pada hari Minggu ini, apakah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita, kepada adik-adikku pra remaja yang saya kasihi? Yang pertama adalah agar kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun kita berada. Dimanapun adik-adikku berada, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Dikatakan tadi dalam ayat 11, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Artinya, agar adik-adik pra remaja mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Allah yang kita alami dan kita rasakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ayo, adik-adik pra remaja, coba apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami? Apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kamu alami dan kamu rasakan dalam kehidupanmu hingga saat ini? Tentunya apa? Kita masih bisa bernapas dan hidup. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Kita masih sehat. Kita masih mempunyai orang-orang yang mengasihi kita. Kita masih dijagai oleh Tuhan. Kita masih dilindungi oleh Tuhan. Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita masih dikasih semangat oleh Tuhan. Kita masih punya harapan karena Tuhan. Kita masih punya cita-cita. Kita masih dikasih kekuatan oleh Tuhan. Kita masih dihibur oleh Tuhan. Dan kita masih bisa hidup bersyukur karena Tuhan. Adik-adik pra remaja, kita harus mengatakan bahwa semua itu kita miliki hanya karena kebaikan Tuhan saja. Yang kedua adalah agar kita mau berubah. Agar hidup kita berubah ke arah yang positif. Yaitu hidup yang baik dan benar di dalam firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menunjukkan pertobatan atau perubahan. Dengan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, berubah menjadi pribadi yang lebih jujur, berubah menjadi pribadi yang lebih setia, berubah menjadi pribadi yang lebih rajin. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin membantu orang tua. Berubah menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Jangan mudah bersungut-sungut, tetapi mudah bersyukur. Mengingat masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya syukuri dalam hidup saya. Berubah menjadi lebih disiplin. Bagaimana kita supaya taat, menjaga kebersihan
diri dan lingkungan. Apalagi di masa pandemik virus corona 19 ini. Supaya kita menjaga jarak, supaya kita memakai masker, supaya kita mencuci tangan dengan sabun deterjen. Itu harus kita lihat dan kita praktekkan di tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Kita harus lebih mengasihi dan menghormati orang tua kita dan adik, kakak, ataupun saudara-saudara kita. Kita berubah menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Maka percayalah, orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, mereka akan tercengang dan heran karena kita menunjukkan hidup yang berubah, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hendaknya lah itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami di hari Pentakosta ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami dipenuhi Roh Kudus. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang Kau utus yang memenuhi hidup kami, menggerakkan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang menceritakan kebaikan dan kebenaran, terutama kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan di dalam hidup kami. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, itu kami beritakan dan kami saksikan. Dan itu tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu harus kami tunjukkan dalam hidup kami yang berbuah sebagai bukti bahwa kami dipenuhi Roh Kudus. Maka hidup kami menunjuk kepada perubahan atau pertobatan. Kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih menyenangkan Tuhan dan sesama kami, tentunya juga orang tua kami. Hidup kami menjadi berkat dan sukacita dimanapun kami berada. Dan itu kami tunjukkan, kami mulai dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita, dan panjang umur. Begitu juga dengan orang tua kami, orang yang mengasihi dan mendoakan kami selalu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apabila ada yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Apabila ada yang lemah, kuatkanlah Tuhan. Apabila ada yang sedih, hiburkanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah kami dari bahaya virus corona. Kasihanilah kami Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami bisa kembali beribadah di gereja-Mu, bersekolah dengan baik, dan melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan penuh sukacita, tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan supaya kami terjaga di dalam kesehatan kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi
Judulnya Jangan Lelah, karena Tuhan menolong kita, membantu kita dengan rohnya untuk menjadi saksi Kristus. Apapun tantangan dan pergumulan kita, Roh Kudus menguatkan kita supaya kita jangan lelah. Kita sanggup melakukan karena Tuhan di dalam rohnya menopang dan menghibur kita. Silakan kita ikuti video berikut ini yang mengajak kita untuk bernyanyi. Kita ikuti nyanyiannya di tempat kita masing-masing. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baiklah, marilah adik-adik kita menundukkan kepala kita dan hati kita terutama agar kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat Hari Pentakosta. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.